Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum kita memulai perkuliahan pada kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Baik, mahasiswa penempuh mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA yang selalu kami banggakan, pada kesempatan pertemuan ketiga ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun melalui, pertemuan virtual ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga adalah tentang unsur-unsur RPP dalam pembelajaran IPA SD. Namun sebelum kita membahas tentang unsur-unsur RPP dalam pembelajaran IPA SD, terlebih dahulu kita mereview materi yang sudah kita pelajari 2 minggu kemarin, yaitu tentang hakikat pembelajaran IPA dan tentang kurikulum SD. Terkait dengan review ini sudah kami sampaikan di Sipedar, nanti bisa kalian baca secara spesifik agar mampu memahami keberlanjutan dari materi yang kita pelajari. Baik, pada pertemuan pertama kemarin kita telah mempelajari tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA. Dari pertemuan pertama tersebut dapat kita simpulkan bahwa hakikat dari pembelajaran IPA itu tidak hanya sekedar materi yang mempelajari tentang alam, namun cara memperoleh materi itu dilakukan dengan pembelajaran yang berbasis sikap-sikap ilmiah seperti kegiatan-kegiatan eksperimen, pengamatan, observasi, dan kegiatan ilmiah lain. Dari pertemuan pertama ini dapat kita ambil benang merah bahwa kalau kita besok akan menjadi guru SD, khususnya saat mengajarkan materi IPA, harapannya mengajarnya itu nggak hanya menghafalkan materi atau menyampaikan materi, namun lebih kepada mengintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. Jauh daripada itu, harapannya besok saat kalian melakukan kegiatan simulasi, juga kami harapannya di simulasi tidak hanya seolah-olah menyampaikan materi saja, namun kegiatan simulasi juga bisa diintegrasikan dengan kegiatan eksperimen dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian pada minggu kemarin kita telah membahas kurikulum. Seperti yang telah kita sampaikan kemarin bahwa sebelum kita mengajar, maka hal utama yang harus kita ketahui adalah kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tersebut. Karena di dalam kurikulum itu nantilah yang akan menjadi acuan atau patokan saat kita mengajar. Di dalam kurikulum itu terdiri dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, isi dari pembelajaran yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, sampai kepada bagaimana kita menilai dalam proses pembelajaran. Itu semua ada di kurikulum. Sehingga kalau kita mengajar tanpa kurikulum, kita tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak memiliki cara yang paten, dan lain sebagainya. Sehingga ketahuilah dulu kurikulum. Seperti apa tujuannya yang ingin dicapai oleh suatu pembelajaran itu perlu kita ketahui terlebih dahulu. Seperti minggu kemarin kita sudah mempelajari misalkan saat lulus SD nanti sikap apa yang perlu tertanamkan, pengetahuan apa yang perlu tertanamkan, keterampilan apa yang perlu mereka ketahui, itu semuanya ada di kurikulum. Nah, harapannya saat kita melakukan proses pembelajaran itu adalah dalam rangka mensukseskan tujuan yang sudah ada pada kurikulum tersebut. Dan cara-caranya juga sudah disampaikan pada kurikulum tersebut. Kurikulum yang ada kemudian diturunkan menjadi yang disebut dengan PROTA atau program tahunan. Nah, di dalam program tahunan ini nanti berisi misalkan dalam 1 tahun itu kelas 1 misal, materi apa yang harus dicapai dalam 1 tahun tersebut, butuh waktu efektif berapa lama, ada waktu ujian berapa lama, ada waktu pengayaan berapa lama, itu semua diatur dalam yang disebut dengan PROTA atau program tahunan.
Nah, program tahunan itu sendiri diturunkan menjadi prosem atau program semester, yaitu dalam satu semester, yaitu paronan atau paruhan bagian dari prota, tadi program tahunan diturunkan menjadi prosem, nantinya ada 2 prosem, yaitu prosem ganjil dan prosem genap. Nah, di dalam program semester ini nantinya, yaitu sama berisi dalam satu semester itu materinya apa yang perlu disampaikan, ada berapa jam efektif, waktunya sesuai atau tidak, kurang atau tidak, kapan waktunya ujian, kapan waktunya pengayaan, itu namanya ada di program semester. Nah, khusus untuk pembelajarannya sendiri, materinya itu seperti apa, KIKD-nya seperti apa, itu ada yang disebut dengan silabus. Silabus sendiri merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran dalam satu semester. Jadi misalkan nanti materi IPA-nya itu KIKD-nya apa saja, tujuan pembelajarannya seperti apa, indikatornya seperti apa, itu nanti disampaikan di silabus. Silabus kemudian diturunkan melalui yang disebut dengan RPP. RPP inilah adalah rancangan tatap muka satu pertemuan atau satu KD. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga ini kita sudah akan memulai membuat RPP. Sehingga sebelum kita membuat RPP, kita terlebih dahulu mempelajari tentang unsur-unsur yang harus ada pada RPP. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran, kalau sekarang tidak hanya tatap muka, baik tatap muka, luring, maupun daring untuk satu pertemuan atau lebih. Mengapa harus menggunakan RPP? Sama seperti kita memiliki kegiatan. Kalau kegiatan itu dirancang dengan baik, maka kemungkinan besar kegiatan itu akan terlaksana dengan baik juga. Begitu juga dengan RPP, jika kita akan melakukan pembelajaran, namun pembelajarannya itu sudah direncanakan dari salam pembuka sampai salam penutup, itu kemungkinan besar pembelajarannya akan berjalan dengan baik. Karena sudah runtut, habis ini apa, sudah ada pelaksanaannya itu sudah jelas. Kalau tidak ada RPP, nanti bisa jadi pembelajarannya tidak berjalan sesuai tujuan. Nah, sehingga hakikat dari RPP adalah akan memudahkan kita dalam melakukan proses pembelajaran. Apakah kita akan dengan semudahnya kita atau keinginan kita membuat RPP, itu pastinya tidak. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat RPP dan semuanya ada aturannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat RPP atau kegiatan dalam membuat RPP itu semua diatur dalam peraturan pemerintah atau Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sebetulnya ada surat edaran yang terbaru, yaitu surat edaran nomor 14 tahun 2019, yaitu tentang, mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya RPP 1 lembar atau RPP yang disederhanakan. Namun pada perkuliahan kali ini kita akan lebih mengimplementasikan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dengan tujuan kalau sudah mengetahui yang lebih rinci, nanti akan mudah yang untuk menyederhanakan. Namun kalau yang tahunya langsung disederhanakan, tidak tahu apa yang disederhanakan, pastinya akan bingung. Sehingga kami memutuskan dalam kegiatan mata kuliah ini, kita tetap akan menggunakan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dalam mengembangkan RPP yang ada. Apa saja yang ada dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu tentang bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Nanti di Sipedar kami juga akan lampirkan Permendikbudnya, jika nanti misal teman-teman ingin membaca secara spesifik seperti apa,
isi dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ini kami ambilkan secara intinya saja, yang mana pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini aspek yang harus kita perhatikan yaitu tentang kriteria pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita sebetulnya kalau sudah mau mengajar itu tidak boleh asal mengajar karena semuanya sudah diatur. Kita memiliki hak dan kewajiban, maka kewajiban kita adalah mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, termasuk dalam mengajar. Pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 disebutkan bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberikan ruangan yang cukup, memberikan kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi anak. Nah, apa yang tadi ini sudah disampaikan, harapannya besok saat simulasi juga kalian bisa mengimplementasikannya, setidaknya sudah berusaha dan berlatih untuk mengimplementasikan bagaimana pembelajaran yang interaktif, buat besok pembelajaran semenyenangkan mungkin, memperlihatkan kalau siswa yang aktif, kemudian memperlihatkan kreativitas siswa dan membuat anak itu lebih mandiri. Jadi kita lebih kepada fasilitator. Kemudian pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga disebutkan proses pembelajarannya itu harus lebih kepada menjadikan siswa atau peserta didik itu yang lebih mencari tahu. Jadi bukan guru yang aktif memberitahu, tapi siswa yang mencari tahu. Kemudian pembelajarannya itu sumber belajarnya tidak hanya guru adalah sebagai sumber belajar yang segalanya tahu, tetapi belajarnya itu berbasis aneka sumber belajar, apapun bisa dijadikan sumber belajar. Kemudian pendekatan yang digunakan harus menggunakan pendekatan ilmiah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan pembelajarannya itu menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Yang intinya dari keseluruhan ini disebutkan bahwa pembelajarannya itu harus lebih mengedepankan keaktifan siswa dan membuat pembelajaran itu lebih inovatif lagi. Dan di sini juga disebutkan teknologi informasi atau TIK itu harapannya juga dimanfaatkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Di Permendikbud yang sama, nomor 22 tahun 2016 juga disebutkan karakteristik pembelajarannya itu harus berbasis pada pendekatan saintifik, yaitu harus mengimplementasikan 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah data, sampai mengkomunikasikan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa di samping pembelajaran harus berbasis pendekatan saintifik, untuk memperkuat pendekatan saintifik itu sendiri, pembelajarannya juga harus berbasis pada discovery learning atau berbasis penelitian dan berbasis kontekstual, atau juga bisa mengimplementasikan project based learning atau problem based learning. Ini juga yang perlu kalian perhatikan besok saat membuat RPP, maka gunakan model-model pembelajaran yang kekinian dan pastikan dalam kegiatan pembelajaran sudah mengimplementasikan pendekatan saintifik. Kemudian, nah ini adalah yang harus kalian perhatikan. Nanti kalian ditugaskan akan membuat RPP. Apa saja yang harus ada di RPP? Pada Permendikbud nomor 22 disebutkan ada setidaknya 13 komponen. Nanti identitas sekolahnya bisa, misal seolah-olah kalian memiliki sekolah, bisa kasih tulis nama sekolahnya apa. Kemudian tema dan subtemanya nanti sudah kita tentukan, silahkan dituliskan. Kelasnya sudah ditentukan, kemudian materi pokok yang akan disampaikan apa nanti kalian bisa melihat dari buku guru. Terus kemudian nanti alokasi waktunya ditulis 20 menit saja karena implementasinya hanya 20 menit.
Kemudian nanti bisa kalian tuliskan tujuan pembelajaran yang bisa diambil dari buku guru dan kita nanti analisis sesuai kebutuhan 20 menit kira-kira bisa menyampaikan tujuan pembelajaran berapa. Kompetensi dasar dan indikator nanti bisa kalian ambil, pokoknya kalau nanti sudah tahu subtemanya silahkan lihat buku guru, di buku guru pastinya sudah ada kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai, kemudian materinya juga sudah terlihat dari tema-tema dan indikator yang ada. Kemudian nanti disampaikan dari materi tersebut kira-kira metode pembelajarannya yang tepat apa, medianya apa, sumber belajarnya apa, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, inti, penutup juga dibuatkan. Terakhir, tuliskan penilaiannya dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, cara menilainya seperti apa, nanti tolong disampaikan. Nah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP, seperti yang tadi disampaikan, bahwa pembelajarannya itu harus menjadikan anak itu aktif, menjadikan dia itu pembelajarannya lebih komunikatif, memotivasi siswa untuk belajar, kemudian bagaimana meningkatkan kreativitas siswa, kemudian bagaimana mengembangkan budaya baca, dan lain sebagainya, itu juga nanti perlu disampaikan. Nah, di sini karena kita mengimplementasikan kurikulum 2013, maka RPP yang kita buat juga harus tematik dengan minimal mengintegrasikan 2 mapel. Kemudian, nanti pastikan saat kalian membuat RPP itu juga RPP yang dibuat sudah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi harapannya ada dalam pembelajaran tersebut kalian bisa memanfaatkan TIK yang ada sesuai dengan materinya, situasi, dan kondisi yang ada. Ini pelaksanaan pembelajarannya kalau dibilang 1 JPL, maka sebetulnya 1 JPL di SD itu adalah 35 menit. Nah, jumlah rombongan belajar yang harus ada minimal adalah 6 sampai 24 orang, maksimal belajar satu kelas harusnya adalah 28. Ini normal ya, bukan yang daring. Kalau daring itu disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Biasanya kalau misalkan di kelas itu ada 20 orang, biasanya 10 orang terlebih dahulu dilakukan proses pembelajaran, kemudian dibagi 2. Kemudian karena nanti di RPP itu ada yang namanya kegiatan pembelajaran pembuka, inti, dan penutup, apa yang harus dilakukan kita saat pembukaan, apa yang harus dilakukan kita saat kegiatan inti, apa yang harus kita lakukan saat kegiatan penutup pembelajaran itu semua juga diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, nanti kalian bisa membaca halaman 11. Nah, nanti kita perlihatkan halaman 11-nya. Nah, di sini disebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan adalah menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis, misalkan dengan berdoa, dengan presensi, menanyakan kabar, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan motivasi, misalkan bisa dengan tepuk-tepuk, nyanyian yang pastinya sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian melakukan persepsi, misalkan kita hari ini akan membelajarkan tentang hemat energi misalkan. Apakah kalian tahu bagaimana cara menghemat energi? Apa yang sudah kalian lakukan? Itu ditanyakan terlebih dahulu untuk memancing minat siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian disampaikan apa yang akan dibelajarkan pada hari ini, materinya secara garis besar apa, itu disampaikan di pendahuluan. Kemudian apa yang dilakukan di kegiatan inti, sama seperti yang tadi sudah kami sampaikan, harus terlihat pendekatan saintifiknya disesuaikan dengan metode dan model yang digunakan, kemudian harus terimplementasi dengan mengintegrasikan antara kegiatan penekanan sikap, penyampaian pengetahuan, dan penguatan tentang keterampilan. Apa yang harus kita lakukan di kegiatan penutup, di sini juga sudah disebutkan bahwa di kegiatan penutup itu kita menyampaikan
apa yang sudah kita lakukan, kemudian memberikan umpan balik. Misalkan hari ini ada yang materi susah atau enggak, bagaimana perasaannya hari ini, besok mau belajar apa, itu nanti disampaikan di kegiatan penutup. Dan di sini juga disampaikan penilaian-penilaiannya seperti apa, misalkan menggunakan tes atau non-tes. Nanti kalian bisa lebih baca secara spesifik di Permendikbud yang nanti akan juga kami lampirkan di Sipedar. Nanti jika ada hal yang masih dibingungkan, kalian juga bisa tanyakan langsung. Nah, sekarang masuk ke intinya. Intinya adalah tugasnya kalian membuat skenario pembelajaran atau seperti tadi RPP yang akan dilakukan untuk besok simulasi. Simulasinya adalah setelah UTS. Nanti setelah ini kami perlihatkan pembagian kelompoknya, bagian subtemanya, maaf individu ya, tidak kelompok. Kemudian kami sangat berharap nanti dalam mengerjakan boleh melihat dari internet, boleh melihat dari buku, boleh melihat dari punya teman, tetapi nanti setelah itu dibuat sendiri agar kalian tahu. Jangan hanya copy paste, tetapi setelah ada itu hanya dijadikan sebagai rujukan, referensi, tapi terus kemudian kalian membuat sendiri. Agar bagaimana cara membuat RPP yang baik dan benar itu kalian nanti tahu sendiri. Nanti kalau terbukti ada yang kesamaan hanya copy paste, maka tugasnya akan kami kembalikan dan pastinya nilainya akan tidak maksimal. Pasti harus merevisi dan lain sebagainya. Jadi kami akan lebih menghargai tugas kalian sendiri dengan mengerjakan sendiri daripada hanya copy paste dari internet. Lah kalau copy paste dari internet berarti saya tidak mengoreksi tugas kalian, tetapi tugas siapa entah yang kalian ambil dari internet yang kami koreksi. Maka kerjakanlah sendiri, kami sangat menghargai usaha kalian. Seperti itu. Nah, pembagiannya sekarang kita sampaikan ke pembagian. Saya bukakan tentang pembagian yang sudah kami bagi untuk kegiatan ini. Nah, karena kami mengampu 2 kelas, kami langsung bagikan di sini 2 kelas. Nanti ada di sini disebutkan kelas A dan kelas G gitu ya. Kapan kita akan melakukan simulasi? Simulasi dilakukan setelah UTS, yaitu pertemuan ke-9. UTS sendiri mungkin kalian sudah menerima edarannya, UTS akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober sampai 7 November. Sehingga setelah itu kita langsung melakukan simulasi mulai dari kloter pertama. Nanti ada sekitar 9 sampai 10 orang setiap kloternya. Nah, setelah kami cek ternyata dari UTS sampai UAS itu tidak utuh 7 pertemuan. Maka ini nanti hanya beberapa pertemuan disesuaikan dengan edaran yang kemarin sudah disampaikan. Nah, karena kelas A dan kelas G itu waktunya berbeda, kelas A itu hari Kamis, kelas G hari Jumat, kami sebutkan di sini. Kelas A mulai 12 November, kelas G mulai 13 November. Nah, pembelajaran IPA itu materi-materinya secara jelas ada kompetensi dasarnya itu ada di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Kalau di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu IPA-nya masuk ke Bahasa Indonesia, terintegrasi dengan Bahasa Indonesia. Sehingga dalam simulasi ini kami hanya mencontohkan untuk pembelajaran kelas 4, 5, 6, karena terlihat dari KD yang jelas dari mata pelajaran IPA. Nah, kami ambilkan banyak sekali dari kelas 6, nanti ada tambahan di kelas 5 dan kelas 4. Buku yang digunakan, kami sudah mencoba mencarikan buku terbaru, yaitu buku tahun 2018 edisi. 2018, nanti jika kalian menemukan edisi yang lebih baru, mungkin ada edisi 2019 atau edisi 2020, kalian bisa menggunakan edisi yang terbaru tersebut. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Nah, ini sudah kita bagikan. Besok subtema 1 itu yang bertugas adalah kelas A Agus Hadi Pratama, kelas G Tita Firani. Sampai ke bawah nanti disampaikan.
Bagaimana cara membuat RPP-nya? Di sini kami membagikannya subtema. Subtema, satu subtema ini kan nanti ada 6 pembelajaran. Nah, RPP yang dibuat itu cukup satu pembelajaran yang ada di subtema ini. Misalkan, Tita. Tita dapat subtema 1, tumbuhan sahabatku kelas 6. Nah, di tema 1, subtema 1 itu kan ada 6 pembelajaran. Tetapi tidak selamanya di 6 pembelajaran ini ada IPA-nya. Bisa jadi di kelas 6 pembelajaran IPA-nya ada hanya di pembelajaran 1, 3, dan 5 misal. Nah, dari 1, 3, dan 5 silahkan Tita memilih pembelajaran yang paling menurut kamu nanti dibuat yang paling menarik saat simulasi itu yang mana cukup buat 1. Tapi tidak boleh keluar dari subtema ini. Jadi silakan pilih satu pembelajaran, nanti diintegrasikan dengan mata pelajaran apa, seperti yang sudah kalian pelajari di pembelajaran tematik, kemudian buatlah cukup satu pembelajaran saja. Dibuatkan RPP-nya. Ini cukup RPP-nya dulu, kemudian dikumpulkan. Nah, itu nanti akan kita koreksi selamanya berjalannya proses, seperti minggu besok kita akan mempelajari tentang pendekatan. Nanti kalian menentukan pendekatan apa yang paling tepat untuk materi yang kamu ajarkan. Nah, besok simulasinya sekitar 20 menit. Nanti silahkan kalian buat videonya. Nanti sebelum hari H, videonya dikumpulkan ke saya. Nanti saya masukkan ke Sipedar, biar teman-teman mengomentari video yang sudah kalian buat. Namun saat ini sebelum UTS, kita buat dulu RPP-nya. Seperti itu. Kemudian sama nanti Heza Lintang itu dapat subtema 2. Dari subtema 2 ini boleh memilih pembelajaran manapun yang dari 1 sampai 6 yang ada IPA-nya. Misalkan yang ada IPA-nya adalah pembelajaran 5 yang menurut kamu paling menarik, nanti bisa dibuatkan proses simulasi, maka silahkan pilih satu pembelajaran itu, tapi pastikan itu ada IPA-nya. Gitu. Begitu juga dengan subtema 3. Kemudian sampai bawah ini sudah kami pilihkan tema-temanya. Nanti jika ada nama yang tidak ada, silahkan kalian komunikasikan dengan saya. Kami akan tetap usahakan, sebetulnya kami pengen sekali langsung proses pembelajaran secara pakai video, tetapi apa ya, keadaan yang belum memungkinkan. Jadi nanti misal ada pertanyaan terkait implementasi, saya akan usahakan minggu besok kita bisa bertemu secara langsung melalui video untuk tanya jawab pembuatan RPP ini. Pokoknya untuk minggu ini silahkan dibuat dulu, nanti jika ada hal yang dibingungkan, kalau kita ada kesempatan untuk kegiatan perkuliahan dengan video, nanti silahkan ditanyakan. Seperti itu, jadi bisanya dulu. Nanti cara kerjanya itu, kamu misalkan ini ya, Arianto Tandi, dapat tema 7, subtema 3. Nah, kamu nanti download dulu bukunya, buku guru. Nah, di buku guru dilihat subtema 3 itu IPA-nya ada di pembelajaran berapa. Misalkan ternyata ada di pembelajaran 1, kamu suka pembelajaran itu, ambil, kemudian dilihat di sana KIKD yang perlu sampaikan di pembelajaran 1 apa, tujuannya apa, nanti ada di buku guru. Tapi kegiatan pembelajarannya lebih rinci ada di buku siswa. Sehingga kalau sudah tahu subtemanya ini, silahkan download bukunya tema 7, buku guru dan buku siswa, kemudian dijejer, baru kalian membuat RPP. RPP-nya sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nanti kami coba carikan RPP yang baik untuk dijadikan contoh dalam membuat RPP. Nanti kita akan melakukan simulasinya sampai sebelum tanggal 14, tadi tanggal berapa? Sampai tanggal 11 Desember, kemudian nanti akan dilanjutkan UAS pada tanggal 14 sampai 23 Desember. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekarang karena sudah tahu pembagiannya, silahkan bekerja membuat RPP. Betul-betul saya pesan, silahkan buat sendiri, nanti agar berproses.
Jelek nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Karena kan ada setelah ini kita membahas tentang pendekatan, kemudian membahas tentang penilaian, nanti bisa kita, perbaiki bersama. Jika ada kesulitan, nanti, minggu depan kita usahakan untuk, melakukan kegiatan pembelajaran melalui video, agar bisa disampaikan kesulitan-kesulitan apa, yang diperoleh. Tapi terlebih dahulu kita terima dulu RPP-nya, biar nanti kita koreksi, tahu seperti apa kesalahannya. Begitu tentang kegiatan RPP, harapannya meskipun bisa kerjakan sendiri-sendiri, tapi lakukan yang terbaik, karena nantinya RPP ini nilainya RPP dan simulasi nilainya tertinggi, karena ini adalah mata kuliah pengembangan. Silahkan dikerjakan sendiri, dikumpulkan seperti biasa melalui Sipedar. Kalau ada hal-hal yang dibingungkan, dituliskan dulu, besok kalau ada kesempatan kita untuk, bertemu secara langsung melalui video, silahkan disampaikan. Atau boleh misalkan di bagian RPP bawah disampaikan kebingungannya apa, biar nanti saat kita mengoreksi sekalian mempersiapkan jawaban-jawabannya untuk, mengefektifkan kegiatan perkuliahan selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih, sampai ketemu minggu berikutnya dengan materi pendekatan pembelajaran. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan ketiga ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam